agak ramai lah tentang debat Wahabi versus Ba'alawi yang diwakili oleh Ajir Ubaidillah dan siapa namanya itu yang Baswedan itu. Mungkin ya Imat juga sudah menonton atau sekilas-sekilas menonton. Apakah ada Ya, ulasan atau tanggapan tentang hal tersebut ya? ya itu kan mereknya debat Ba'alwi Aswaja. Lah itu bukan debat Ba'alwi Aswaja. Maaf. Itu disebut Wahabi. debat Wahabi Aswaja. Tidak Mm-mm. bisa, Bos. Itu bukan debat Wahabi Aswaja tapi Wahabi Ba'alwi. Karena yang disebutkan dalil-dalil oleh Ajir Ubaidillah dan Baswedan itu dalilnya Ba'lawi, bukan dalilnya Aswaja. Makanya tidak seimbang tuh antara Wahabi yang dalam berpikir menggunakan manhaji, sementara Ba'lawi menggunakan cara berpikir taklidi. Ya dibabat habis Ba'lawi di situ. Makanya Mm-mm. saudara-saudaraku orang Wahabi, tolong kalau misalnya mau debat yang seimbang. Jadi jangan mengatasnamakan Aswaja milihnya lawan Balawi. Nanti itu akan menjadikan Aswaja nampak jadi tidak mempunyai dalil demikian. Dibabat habis kayak Mike Tyson lawan Elias Pikal. Nah, tolong para Wahabi kalau mau debat tentang manhaj Anda yang ingin dihadapkan dengan manhaj kami Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah An-Nahdiyah, itu ngundangnya LBM PBNU. Ngundangnya LBM PBNU, jangan ngundang anak buahnya Balawi. Nanti pakai dalilnya dalil dari hurapat-hurapat, dalil dari mimpi. Hanya menggunakan taklid-taklid saja. Nah, oleh karena itu kekalahan tadi, wahai para saudaraku, Heri Pras, Ustadz Abu Zulkarnain, Abu Zakaria, nah itu Anda menang di situ, tapi itu Anda menang bukan dari Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, tapi Anda menang dari Ba'lawi. Karena Ba'lawi tidak punya konsep manhaji di dalam usul fikih. Kalau Wahabi itu agak mirip Kang Mas, selevel dengan NU itu. Cara berpikirnya Mm. manhaji. Karena dalam NU itu ada amaliyah, ada fikroh, ada harokah. Nah, ini Wahabi itu dia dalam berpikir dalam agama itu sudah manhaji. Jadi berpikirnya bukan Kiai Anu berkata, tetapi dalilnya mana. Kalau yang taklidi, saya misalnya level di NU Ajir. juga ada berlevel-level. Level Bahsul Masail tingkat kecamatan misalnya. Level NU tingkat kabupaten itu masih pakai taklidi. Tapi kalau kita di PBNU, kalau di dalam memutuskan hukum, kita ada deadlock di sana dengan kauli, maka kita naik ke manhaji. Nah, kalau sudah manhaji, ini Balawi, Wahabi ini pakai manhaji, kita pakai manhaji, Wahabi itu akan setotor karena perbedaan antara Wahabi dan manhaji kita dari Ahlussunnah wal Jamaah itu masalah-masalah klasik yang sudah terjadi ratusan tahun yang silam. Jadi seharusnya secara aksiologis nggak ada gunanya sebenarnya. Memperdebatkan masalah furu'iyah demikian itu tidak ada gunanya dan tidak ada dampak apapun untuk masyarakat kecuali hanya perpecahan. Tapi kalau masalah Balawi ini adalah tentang dimasuki oleh orang yang mengaku sebagai keturunan ahli bait Rasulullah, tapi dia tidak mempunyai akhlak ahli bait Rasulullah yang suci. Ini penting karena di dalam adanya pengakuan orang-orang yang bukan keturunan
ada perendahan terhadap umat Rasulullah, ada penguasaan wilayah, ada rasisme di sana. Maka ketika diperdebatkan secara aksiologis sangat berguna untuk masyarakat. Tapi perdebatan furu'iyah semacam kemarin, tabaruklah dalil-dalil tabaruk, ini taklidi pakai qolal ulama, qolal ulama, qolal ulama. Kata Wahabi, mana dalilnya dari Al-Quran? Nah, karena dalil itu memang benar Wahabi, Al-Quran itu dalil. Hadis itu yang mutawatir dalil. Tapi kalau qolal ulama itu adalah hasil ijtihad dari dalil-dalil itu. Nah, orang yang taklid kayak Ajir Ubaidillah, kayak Anies Baswedan, Paris Baswedan, dihadapkan dengan manhaj Wahabi yang tanya dalil, nggak bakal bisa jawab. Paling bisa begini-begini aja. Kayak Ajir Ubaidillah. Nah, itu harusnya dengan LBM PBNU, baru setotor itu Wahabi. Ini adalah dinamika usul fikih kalau dengan Wahabi. Kalau misalnya basul masail antar pondok pesantren, itu baru basisnya taklidi, akwali. Kalau dengan berbeda madhab, jangan kita menggunakan cara madhab Syafi'i berdebat dengan madhab lainnya. Kita uji daripada konseptualnya madhab dia secara ilmu pengetahuan. Kita buktikan metode dia ketika bicara atau bertanya mana dalil dari Al-Quran, kita uji di situ daripada dia bertanya mana dalilnya dari Al-Quran. Bukan kita kemudian yang ditanya Al-Quran, ini bicaranya qala Ahmad bin Hambal, tidak bisa secara manhaji. Itu sudah kalah punuk itu, maka memalukan. Jangan sampai kemarin debat itu diasumsikan atau diasosiasikan sebagai debat Wahabi PS Aswaja. Aswaja ini bukan aswajanya Idrus Ramli ya, ahli sunnah wal jamaah. Ya. Li'annal Baihaqi qala idza utliqa ahlu sunnati wal jamaah fal muradu bihi al asy'ariyatu wal maturidiyah wa idza dan sebagainya tidak mewakili Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama memiliki prinsip yang berbeda dengan Balawi. Dalam bertasawuf berbeda, kita pakainya Syaikhul Qadir Jailani, Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi, dia pakainya Shahib Mirbat, pakai Muqaddam. Kita mengatakan makro, madhab 4 mengatakan makro, itu ngusap-ngusap kuburan, mereka jadi kebiasaan mereka kalau ziarah kubur, nyium-nyium makam, nyium-nyium batu nisan, menghias-hias kuburan. Itu bukan fikih tasawufnya NU, itu fikih tasawufnya Ba'lawi yang berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Dari dulu berbeda, Mbah Hasim itu sangat selektif dalam tasawuf, dalam ajaran-ajaran sufi. Mana yang bisa masuk di dalam tazkiyatun nafas tasawuf di dalam Nahdlatul Ulama, mana yang tidak boleh. Sekarang gara-gara banyak kibin di PBNU, kemudian ajaran Ba'lawi masuk, kemudian iltibas dengan ajaran-ajaran daripada Ba'lawi yang kuburiyah. Orang NU senang ziarah kubur, tapi bukan kuburiyah. Orang NU itu mendoakan kepada yang mati, tadzkirun lil maut, yaitu mengingat yang lainnya. Maka kita diri kita agar kita kapanpun itu datang kita sudah siap dengan iman dan Islam. Dan kalau Ba'lawi dalam berziarah kita lihat saja bawa-bawa rebana. Pernah nggak ada Kiai Lirboyo? Pernah nggak kiai-kiai dari Sidogiri ziarah
Mbah Sulaiman pakai ketimpring, nggak ada. Pernah nggak lihat itu para cucu-cucu Sultan Banten ketika ziarah ke Sultan Banten bawa-bawa ketimpring, kemudian begini-begini nih, apa nih namanya nih, jongkok-jongkok kayak orang Yahudi begitu di dalam kuburan, di sekitar area kuburan. Ya, jadi jangan disamakan. Ini sekali lagi debat kemarin tidak apple to apple atau equal to equal. Nggak seimbang, Kang Mas. Yang ini manhaji, yang ini taklidi. Nggak seimbang. Jadinya habis itu kayak Mike Tyson dengan Elias Pikal. Walaupun Elias Pikal itu jago, tapi jagonya kelas bantam junior. Kalau Mike Tyson itu kelasnya kelas berat. Nah, ini lawannya harusnya kemarin Abu Zakaria dengan yang satunya lagi tuh yang di pinggir pakai baju putih itu lawannya LBM PBNU, bukan Balawi. Kalau Balawi mengataskan Aswaja, kalah bos, kita malu atas nama Aswaja. Tapi kalau Wahabi dengan LBM PBNU itu akan seimbang karena LBM PBNU itu punya dua cara. Pertama cara kauli, yang kedua cara manhaji. Cara kauli adalah digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekitar kita. Tapi kalau cara manhaji adalah kalau kita sudah berhadapan dengan manhaj lain, maka kita menggunakan manhaji. Nah, kalau sudah itu nanti yang terjadi, Wahabi dengan LBM PBNU, manhaj berhadapan dengan manhaj, baru rame tuh. Ya. Kalau ngadepin Balawi begitu, takbirnya mimpi, takbirnya qala ulama, qala Ahmad, qala anu. Ya tinggal pakai, itu maksum bukan? Apakah Anda meyakini Imam Ahmad maksum? Tidak, ya udah kalah.